Baik, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan ya tentang tafsir surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Sebelumnya akan saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin semuanya sudah pada hafal karena dua surah ini merupakan surah yang sangat mudah dihafalkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, jadi surah Ad-Duha ini adalah surah yang berisi 11 ayat ya. Nah, mungkin Al-Fatihah ada yang sudah pernah tahu apa dari inti daripada surah Ad-Duha ini? Ada yang sudah pernah mendengar kajiannya belum? Surah Ad-Duha? Belum. Belum ya? Nah, ini udah pernah deh kayaknya. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya, saya akan sampaikan sebisa saya. Wadduha. Jadi Ad-Duha ini adalah surat ya yang turun di Makkah atau tergolong dalam surah Madaniyah. Tergolong dalam Makkiyah atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Ya, disebut dengan surah Ad-Duha. Nah, Ad-Duha sendiri adalah artinya apa? Wad-duha. Dalam beberapa pendapat ulama tafsir, ada yang mengatakan dalam beberapa kitab tafsir disebut dengan surah Ad-Duha saja tanpa ada Wad-Duha. Jadi surah Ad-Duha ini kalau di Al-Qur'an kita tahu bahwa disebut dengan surat Ad-Duha. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam bukunya itu disebut dengan surah Wad-Duha. Jadi ada kata waw di depan surah Ad-Duha. Tapi apapun itu hanya khilaf saja. Jumhur mengatakan bahwa ini adalah surah Ad-Duha. Nah, kita lihat bahwa surah Ad-Duha ini sebenarnya surah apa sih gitu ya? Surah apa sih? Kira-kira kandungan isinya apa sih gitu? Kenapa disebut dengan surah Ad-Duha? Dan kenapa isi dari kandungan ini ternyata tidak langsung menggambarkan secara langsung dari penamaan surah ini gitu. Jadi antara penamaan surah Ad-Duha dengan kandungan isi daripada surat Ad-Duha ini tidak langsung mempunyai koneksi gitu, tidak mempunyai hubungan yang langsung seperti kata-kata kan banyak ya ada surah dalam surah Makkiyah itu misalnya wal asr ya demi masa innal insana lafi khusr itu kan langsung tuh artinya wal asr memang membahas tentang waktunya. Nah, Ad-Duha ini tidak membahas apa itu Ad-Duha gitu ya. Tidak membahas secara langsung kandungan seluruhnya tidak membahas tentang apa itu waktu pagi, apa itu salat duha gitu misalnya ya. Apa itu keutamaan salat duha bukan gitu ya. Tetapi Wadduha ini berisi secara general berisi tentang hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Nah, kita lihat kenapa Allah butuh menghibur Nabi dan kenapa Nabi butuh hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lihat dalam surah Ad-Duha di sini ya. Ada sababun nuzul atau yang kita kenal dengan apa bahasa Indonesianya? Sababun nuzul. Sebab diturunkannya ayat ya. Jadi ada beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu yang mempunyai sababun nuzul dan ada yang tidak mempunyai sababun nuzul. Nah, salah satu riwayat ya dalam surah Ad-Duha ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul di dalam surah ini. Nah, sababun nuzul yang pertama adalah jadi dalam bukunya At-Tahrir wa Tanwir ya, mungkin anak-anak ARK tahu Imam Thahir bin Ashur, salah seorang ulama kontemporer ya yang menulis kitab Tahrir wa Tanwir, itu mengatakan bahwa ada dua fatrah
atau dua apa bahasa Indonesianya? Dua masa, dua fatrah atau dua fatrah dalam kehidupan Rasulullah SAW itu di mana terputusnya wahyu. Jadi wahyu itu berhenti, ya wahyu itu berhenti dan tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada dua masa atau dua fatrah. Masa yang pertama adalah ketika setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu setelah Al-Alaq, surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada fatrah sekitar atau ada masa sekitar 40 hari, arba'ina yauman dalam pendapat beberapa ulama, itu tidak turun wahyu kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ini merasa sedih. Ya, merasa bingung, kok aku udah ditunjuk sebagai nabi tapi nggak datang lagi wahyu kepadaku gitu. Sampai setelah 40 hari turunlah ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddatsir. Nah, setelah itu kemudian turun wahyu sampai ada fatrah kedua di mana ada di mana fatrah kedua ini terputus wahyu juga. Jadi setelah beberapa surat, beberapa ayat turun kepada Nabi Muhammad, ada fatrah kedua di mana wahyu ini tidak turun kepada Nabi Muhammad. Ini disebut dengan fatrah kedua setelah turunnya surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr itu ada surah yang ke-10 turun kepada Rasulullah, dan fatrah ini berhenti selama sekitar 12 hari. Jadi selama 12 hari Rasulullah nggak mendapatkan wahyu. Ya. Sampai 12 hari ini membuat Rasulullah ini cukup bingung gitu ya. Sedih, dan apa yang membuat Rasulullah semakin sedih adalah perkataan daripada Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini siapa? Ummu Jamil ini siapa? Ada yang tahu Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Iya, 100. Siapa tuh yang jawab? Istrinya Abu Lahab. Jadi istrinya Abu Lahab ini dia memang sudah dilaknat sama Allah ya dalam surah Al-Lahab, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Jadi istrinya Abu Lahab ini Mujamil bilang, "Ya Muhammad, laqad tarakaka syaitanak." Kata Mujamil kepada Nabi Muhammad. Dia ngebully Nabi Muhammad, dia menghina Nabi Muhammad bahwa tuh kan Nabi Muhammad, kamu udah ditinggalin sama syaitonmu. Nah, jadi Mujamil bilang apa? Kamu telah ditinggalkan oleh syaitanmu. Maksudnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ummu Jamil mengatakan bahwa Allah itu adalah syaitan. Dibilang kamu udah ditinggalin tuh sama syaitan kamu. Qad tarakaka syaitanak. Dan ini yang membuat Rasulullah semakin sedih gitu. Sedihnya bukan karena cacian, tapi karena memang saat itu ya, saat fatrah atau saat masa yang terputusnya wahyu yang kedua ini, Rasulullah itu sudah diberikan tanggung jawab untuk berdakwah secara jahriyah. Sedangkan pada waktu masa pertama, pada waktu masa terputusnya wahyu yang pertama, itu Rasulullah belum mendapat tanggung jawab untuk berdakwah secara jahriyah. Jadi orang-orang musyrikin itu belum pada tahu kalau Rasulullah udah diutus sebagai seorang nabi gitu. Tapi pada fatrah yang kedua ini, pada fatrah terputusnya wahyu yang kedua ini, Rasulullah sudah menyampaikan dakwah secara jahriyah. Kan turun wahyu, kalau ada turun wahyu itu kan Rasulullah langsung menyampaikan kan, turun wahyu Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy pada saat itu. Nah, pada saat ini ya saking terputusnya ini, dan ini yang membuat Rasulullah sangat sedih. Ya, apakah aku ini ditinggal oleh Allah gitu ya? Apakah aku ini dibiarkan oleh Allah begitu saja? Ini adalah atifi gitu ya, fitrah manusia sedih gitu ya. Nah, sampai akhirnya Allah menurunkan surah ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah bersumpah dengan waktu duha. Nah, duha ini adalah waktu di mana kalau bahasa Indonesianya apa wadduha? Demi waktu yang matahari sepenggalahan naik. Jadi ketika duha itu ketika semuanya menjadi terang benderang, ya. Ya, ketika semua waktu menjadi terang benderang dan matahari sudah terbit. Wadduha. Allah bersumpah dengan nama wadduha. Wal laili idza saja. Dan ketika dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap. Jadi Allah bersumpah dengan dua waktu ini, dengan dua waktu yang bertolak belakang, dengan ad-duha dan al-lail. Ini adalah fungsinya untuk apa? Agar memberikan gambaran. Duha itu kan terang, itu kan orang bisa ngelihat kan? Artinya sesuatu
sesuatu keajaiban atau sesuatu, bukan keajaiban, kejadian yang manusia itu bisa melihat dengan terang benderang, yaitu pada waktu ad-duha, dan begitu juga al-lail, wal-laili idza saja. Nah, beberapa ulama tafsir mengatakan wal-laili idza saja, Allah bersumpah dengan wal-laili idza saja adalah ketika pada saat itu, malam-malam itu adalah ketika pernah dengar kisah-kisah para orang kafir Quraisy itu kalau dengerin wahyu Nabi Muhammad, dengerin Nabi Muhammad baca itu suka ngumpet-ngumpet, ya kan? Pernah ada cerita seperti itu kan? Nah, ada beberapa ulama tafsir yang mengatakan Allah bersumpah dengan wal-laili idza saja, termasuk Ibnu Asyur menafsirkan seperti itu. Jadi wadduha wal-laili saja, kata Allah bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini. Sesungguhnya Tuhanmu tidak, apa kalau bahasa Indonesianya? Tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Maksudnya apa? Kan tadi kan dibilang sama Ummu Jamil ya, tuh Tuhanmu udah ninggalin kamu gitu karena kamu gak dikasih wahyu. Kemudian turunlah ini adalah sebagai penanda bahwa Tuhanmu itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kamu sekalipun ya Muhammad, dan tidak pernah berpisah kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala itu kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan diartikan dengan syiddatul bughd, atau marah yang benar-benar marah gitu kan. Biasanya kita kalau lagi marahan biasanya ngapain? Diem kan, ninggalin, nggak mau ngomong sama orang. Misalnya kita lagi marah sama suami atau suami marah sama istri, atau misalnya apa namanya kawan, ya itu kalau lagi marah biasanya nggak mau ngomong sama pasangannya gitu ya, atau nggak mau ngomong sama kawannya. Begitu juga Allah mengatakan di sini mawadda'aka rabbuka wa qala, diamnya aku kepadamu itu bukan berarti aku marah kepadamu, kata Allah gitu kepada Nabi Muhammad. Ini adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Dan kita ke ayat keempat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau arti bahasa Indonesianya disebut dengan, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Nah, al-akhirah seperti kita tahu bahwa penyebutan kata akhir itu bermakna hari akhirat, ya. Hari akhirat lebih baik, khairun laka, sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik bagimu ya Muhammad daripada al-ula. Al-ula di sini maksudnya adalah ad-dunya, atau tempat yang kamu tinggali sekarang ini. Maksudnya apa? Nah, di sini berbagai ulama tafsir banyak mentafsirkan dengan berbagai macam penafsiran ya. Kalau secara artinya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, tapi apa namanya? Dalam bukunya buku Sababun Nuzul karangan Imam Al-Wahidi. Nah, beliau mengatakan dalam ayat ini ada sababun nuzul juga yang membuat apa namanya? Jadi sababun nuzul di ayat ini ada yang dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu khawatir. Jadi ada perasaan khawatir yang menyinggap dalam hati Rasulullah bahwa apakah pengikut risalah ini akan banyak, gitu ya? Apakah sampai nanti umatku ini akan selamat, gitu. Jadi ada kekhawatiran yang membuat beliau merasa bersedih. Akhirnya turunlah wahyu ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini mengatakan bahwa kata Imam Al-Qasim dalam Mahasinut Ta'wil, yang ini juga disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, beliau mengatakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula adalah perkataan Allah bagi Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa sesungguhnya pengikut kamu itu, ya kata Allah pada Nabi Muhammad, itu akan banyak, dan wahyu yang turun kepadamu akan semakin sempurna. Ya kan? Dimana kita mengetahui bahwa setelah ayat-ayat Makkiyah turun, kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, wahyu semakin sempurna ya, semakin semakin membahas banyak aspek kehidupan, sehingga semakin membuat Rasulullah semakin kuat. Jadi ini janji Allah pada Rasulullah, walal akhiratu khairul laka minal ula, nanti di akhir, kata Allah gitu ya, pengikut kamu itu akan semakin banyak, jadi kamu nggak usah bersedih. Nah, ini salah satu tafsiran yang dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kemudian ayat setelahnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan engkau, ya, Tuhanmu akan memberikan engkau sampai
maka engkau akan ridho. Kira-kira gitu ya bahasanya. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Nah ini maksudnya apa dalam ayat ini? Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ya, dalam ayat ini juga ada sebabun nuzulnya, ya, bahwa pada saat itu Rasulullah SAW itu merasa sedih karena apa namanya? Pernah Rasulullah tuh pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, apa namanya? Sesungguhnya Engkau telah memberikan apa karunia kepada nabi-nabi sebelum aku, ya, Nabi Musa dengan perkataan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa, ya. Dan nabi-nabi yang lain itu disebutkan kemuliaannya oleh Nabi Muhammad. Sedangkan aku ini apa? Gitu kata Rasulullah. Aku diberi nikmat apa? Sampai ayat ini mengatakan walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, itu namanya fi'lul mudhari'. Kan di sini bahasanya yu'tika, ya. Yu'tika. Dalam fi'lul mudhari' itu misalnya gini. Fi'il mudhari itu biasanya dia membutuhkan dua objek atau dua maf'ul bih. Misalnya gini dalam bahasa Indonesianya, saya memberikan kamu uang. Saya apa? Subjek, ya kan? Memberi pekerjaan, kamu objek pertama, uang objek kedua. Ya kan? Berarti ada dua maf'ul bih atau dua istilahnya dua objek. Nah, tetapi di dalam ayat ini Allah mengatakan walasawfa yu'tika, tapi tidak memberikan. Tidak, Allah hanya mengatakan aku akan memberikan kepadamu. Tapi tidak diketahui apa itu objeknya. Memberikan kamu apa gitu. Ya kan? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Allah, aku akan memberikan kepadamu sampai engkau ridho. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah para ulama tafsir mengatakan kenapa tidak disebutkan objek yang kedua seperti tadi misalnya kita katakan saya memberikan kamu uang tapi Allah tidak memberikan keterangan apa objek yang kedua. Ini maksudnya adalah bahwa setiap pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah khair. Kullal ata khair. Ya, semua pemberian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah kebaikan. Baik itu untuk di dunia dan baik untuk ketika Nabi Muhammad di akhirat. Ya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan i'ta di sini atau pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW di sini berupa syafa'ah. Tadi disebutkan sama MC ya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad gitu ya. Itu syafa'ah. Kenapa? Dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu menangis. Ya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, Rasulullah itu menangis sampai berkata Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku gitu ya, Allahumma ummati ummati wa baka, sampai Rasulullah itu menangis, ya. Faqala Allah, sampai Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad was'alhu ma yubkik wa huwa a'lam. Jadi Allah menyuruh kepada Allah menyuruh kepada Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang membuatmu menangis. Padahal Allah tahu apa yang membuat Nabi Muhammad menangis gitu kan. Ma yubkika wa huwa a'lam. Kata Rasulullah, fa'atahu Jibril ya, wa sa'alahu fa akhbarahu Rasulullah bima qala. Faqala Allah, ya Jibril idhhab ila Muhammad wa qul lahu inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'ur. Jadi kata Allah SWT mengatakan kepada Jibril katakan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya aku telah meridhoi engkau dan aku tidak akan berbuat buruk kepadamu. Sampai akhirnya Allah memberikan hak privilege syafa'ah dari Nabi Muhammad untuk kepada umatnya. Khususnya kepada umatnya yang tidak mampu melihat beliau. Karena risalah Nabi ini, ya khotifillah, risalah Nabi ini kan sampai nanti hari hari kiamat kan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaum tertentu dalam masa yang tertentu. Tapi Nabi Muhammad SAW risalahnya itu untuk semua manusia sampai akhir zaman. Dan ini membuat Nabi Muhammad itu khawatir gitu. Ya Allah, gimana nanti umatku, kayak sederhananya aja kayak ibu-ibu kalau melepas anaknya jauh-jauh, aduh gimana anakku gitu kan, makannya gimana,
sekolahnya gimana, bajunya gimana gitu ya. Ini seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad karena apa namanya beban atau rasa tanggung jawab Nabi Muhammad kepada umatnya itu. Makanya Allah memberikan itu tadi ya, i'ta atau pemberian dalam ayat ini ya, itu berupa syafa'ah al-uzma ketika nanti di akhir akhirat Rasulullah mempunyai privilege untuk memberikan syafaat kepada para umatnya siapapun yang dikehendakinya. Ya, ini yang disebut dengan walasul fa'utika rabbuka fatarda. Kemudian ayat setelahnya sampai ayat akhir walasul fa'utika rabbuka fatarda. Nah, ini ayat 6 sampai ke ayat 11, ini jadi kayak dia kayak tektok gitu. Kayak apa namanya? Apa sih tektok? Kalau bahasa Arabnya itu muqabalah gitu ya. Alam yajidka yatima fa'awa, dijawab dengan ayat ke 9, fa'amal yatima fala taqhar. Ayat ke 7, wa wajadaka dhallan fahada, dijawab dengan wa ammas sa'ila fala tanhar. Ayat ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dijawab dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini kan tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan istilahnya hiburan ya kepada Nabi Muhammad bahwa aku enggak ninggalin kamu gitu. Dan aku akan memberikan kepadamu ya suatu nikmat yang engkau itu akan ridho ya. Tadi yang nikmat yang tadi saya katakan nikmat apa pengikut ya, nikmat syafaat dan lain sebagainya. Terus Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa, ya. Bukankah aku telah menemukan engkau gitu ya, maksudnya dalam keadaan yatim dan kemudian aku memberikan apa namanya? Fa'awa, tempat untuk senderan atau tempat untuk senderan itu maksudnya orang yang memelihara beliau, which is pada saat Nabi Muhammad kita tahu bahwa beliau lahir yatim ya. Ayahnya itu meninggal saat beliau ada di perut ibunya ya, kemudian dipelihara oleh setelah apa namanya Rasulullah lahir, dipelihara oleh ibunya, setelah ibunya meninggal kemudian dipelihara oleh kakeknya selama 2 tahun ya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai umurnya sampai Abu Thalib kira-kira dari umur 8 tahun sampai usia Rasulullah menerima wahyu. Ya, kita tahu bahwa Abu Thalib itu salah satu orang yang apa namanya melindungi Rasul saat wahyu turun. Itu kan alam yajidka yatiman fa'awa, itu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, bukankah dulu engkau yatim kemudian kami berikan engkau tempat untuk bersandar, ya? Maka dibalas sama Allah di ayat fa'ammal yatima fala taqhar, ya, bukan dibalas, istilahnya kayak jawabannya gitu ya. Maka kepada orang yatim fa'ammal yatima fala taqhar, maka ketika kamu menemui orang yang yatim, ketika kamu bertemu dengan orang yatim, fala taqhar, janganlah engkau mencela orang yatim. Ya. Ini adalah suatu, jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka jangan lupa kita apa namanya? Berbuat sesuai dengan nikmat yang Allah berikan gitu. Ya. Makanya kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah salah seorang yang paling menyayangi anak yatim. Ya kan? Hadisnya itu anak yatim kahakadha. Aku dengan orang yatim ini seperti ini, 2 jari. Ya. Jadi sangat dekat dan sangat sangat menyayangi, dan Rasulullah itu sangat-sangat tidak pernah menyakiti orang yatim karena beliau sendiri adalah orang yatim gitu ya. Beliau sendiri anak yatim. Nah, ayat selanjutnya wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, dhallan. Nah, kalau secara letterlux ya, secara literally artinya dhal itu artinya sesat. Maka dhal di sini menurut para ulama, karena Nabi itu tidak mungkin sesat, maka para ulama tafsir mengatakan dhal di sini adalah bingung. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Maksudnya adalah dhal di sini adalah bingung ketika Rasulullah belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian fahada, dia memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya, ya wahyu yang kita tahu. Kemudian dijawab dengan ayat ke-10, wa ammasa ila falatanhar. Maka ketika engkau ya Muhammad, ketika engkau dalam keadaan bingung kemudian aku berikan petunjuk, maka ketika ada orang yang bertanya, wa ammasa ila, orang yang bertanya, falatanhar, janganlah engkau menghardiknya. Maksudnya apa orang bertanya di sini ya? Ulama tafsir menafsirkan ada 2 kata. Sa'il bermakna as-sa'il, yakni benar-benar orang yang bertanya, ya. Sa'il orang bertanya tentang agama,
ya, seperti kisah tentang Ummi Maktum ya, Abdullah bin Ummi Maktum yang bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian Rasulullah bermuka masam kepadanya. Ini maksudnya orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, amma sa'il, atau bima'na as-sa'il bima'na orang yang meminta harta. Ya, wa amma sa'ila fala tanhar. Jadi ini arti daripada wa amma sa'ila fala tanhar. Jadi kata Allah, bukankah aku telah memberimu petunjuk, ya? Dan karena itu ketika ada orang yang memintamu petunjuk, ya, maka janganlah engkau menghakitinya. Nah, ayat ke-9, fa'amal yati wajadaka a'ilan fa'aghna, ya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Dan bukankah pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai harta sampai Allah mempertemukannya dengan Khadijah, di mana di mana Nabi Muhammad akhirnya bisa berdagang dan kemudian bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, ya. Maka dari itu Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu syiarkan atau bicarakan, ya. Nah, ini dalil ini ayat terakhir daripada surah Ad-Duha ini juga menjadikan satu pembenaran, ya, atau suatu dalil yang dimana ada istilah tahadduts bin ni'mah, ya. Tahadduts bin ni'mah itu artinya menyampaikan kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu diperbolehkan, hukumnya mubah. Tahadduts bin ni'mah, misalnya gini, nikmat itu kan bisa berupa anak, ya, bisa berupa harta, bisa berupa keselamatan dari musibah, ya, bisa merupakan macam-macam gitu, ya. Nah, itu boleh kita berikan kabar kepada orang lain dengan syarat tidak mengundang kedengkian dari orang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi intinya dalam surah Ad-Duha itu, ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, di mana saat itu Nabi Muhammad merasa kesedihan dan merasa kegundahan karena ada inhibasul fatratul wahyi atau terputusnya wahyu. Nah, surah Al-Insyirah, saya lanjutkan, ya. Surah Al-Insyirah ini turun setelahnya. Jadi makanya berkaitan artinya Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Jadi setelah turun Ad-Duha, kemudian turun Al-Insyirah ini untuk meyakinkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dalam lagi gitu, ya. Nah, jadi kita langsung lanjut ke surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya. Jadi karena surah ini juga turun setelah surah Ad-Duha, maka surah ini juga termasuk golongan surah Makkiyah atau nuzila qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Nah, adapun surah Al-Insyirah dibuka dengan kata alam nashrah laka sadrak. Ya. Nah, alam nashrah laka sadrak itu dibuka dengan alam. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan hamzatul istifham atau adatul istifham. Seperti kata hal. Apakah? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Atau ma juga adatul istifham atau pertanyaan atau adat atau kata-kata untuk menggambarkan pertanyaan. Nah, a di sini juga merupakan adatul istifham. Tapi kenapa, ya? Tapi kenapa banyak dalam Al-Qur'an itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berfungsi untuk bertanya. Biasanya bertanya itu kan fungsi bertanya itu adalah untuk mengetahui sesuatu yang tidak ketahui. Betul nggak? Iya kan? Misalnya pertanyaan ada di mana gitu misalnya, ya.
apakah Al-Quran itu kan misalnya kita bertanya kepada guru, apakah Al-Quran itu misalnya. Nah, tetapi di sini apa namanya Allah bertanya kepada Nabi Muhammad di mana Allah lebih mengetahui posisinya, ya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah apa? Bukankah kami telah uh, melapangkan untukmu dadamu. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan fungsinya, bukan pertanyaan sebagai untuk bertanya mendapat jawaban, tapi untuk istifham takriri, istilahnya dalam bahasa Arab. Istifham takriri adalah pertanyaan untuk menegaskan. Seperti misalnya gini, ada seorang, misalnya ada seorang bapak ngasih uang ke anaknya, ya, ada seorang bapak ngasih uang ke anaknya. Pagi-pagi ini, terus udah kasih duit berapa? 20.000 misalnya, untuk ini pergi ke sekolah sana buat jajan. Terus sore-sore dia datang lagi, minta lagi duit buat jajan lagi. Nah, si bapaknya bilang, bukankah tadi aku sudah memberimu uang? Nah, seperti itu ya. Jadi apa? Pertanyaan ini, adatul istifham di sini adalah untuk istifham takriri atau untuk menegaskan. Bukankah aku telah melapangkan dadamu ya Rasulullah, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Melapangkan dadamu dengan tadi, dengan surah-surah Ad-Duha ya. Alam nashrah laka sadrak. Dan kenapa yang digunakan itu sadrak, bukan qalbak gitu ya. Sadrak. Sadrak itu kan dada. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tapi kenapa bukan Allah berkata alam nashrah laka qalbak? Bukan kami telah melapangkan hatimu? Kira-kira kenapa hikmahnya? Kita kalau bilang sakit hati, sakit di sini atau sakit di sini? Padahal hati kalau dari organ itu di mana? Di bawah ya. Tapi kita bilangnya gini. Aduh Allah, sakit hati, ya Allah. Ya. Kalau lega kita megangnya apa? Dada. Ya kan? Ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Jadi dada ini kata para ulama tafsir itu menggambarkan bahwa apa namanya? Ketika kita lapang, ketika kita apa istilahnya bahagia, ketika kita tidak merasa sedih, itu yang lapang itu bukan cuma hati doang, tetapi seluruh dada kita gitu. Makanya disebut dengan alam nashrah laka sadrak gitu. Ya. Kan bukan berarti melapangkan dada itu kemudian Allah lapangkan dadanya dibuat lebar gitu ya, dibuat bidang gitu kan enggak. Tapi yang adalah makna apa istilahnya makna implisit gitu ya. Makna implisit yang terkandung dalam alam nashrah laka sadrak itu maksudnya melapangkan dada itu maksudnya membuatmu lega gitu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan bukankah kami telah angkat ya kepadamu bebanmu ya, wizrak. Nah, wizr ini kalau pernah dengar ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, itu kan ada dikatakan Allah mengatakan wala taziratu wizra ukhra, sesungguhnya seseorang itu tidak menanggung dosa. Nah, ada wizr itu ya bisa bermakna dua, yaitu dosa atau beban berat. Wizr bisa bermakna apa? Dua, dosa atau beban berat. Nah, para ulama tafsir menyimpulkan bahwa wizr di sini bukan dosa, karena Rasulullah SAW itu maksum. Maksum itu apa? Maksum itu apa ya? Apa Mbak Yuni bahasa Indonesianya? Terbebas dari dosa lah gitu ya. Terbebas dari dosa. Ya. Makanya wizr di sini adalah yang dimaksud oleh Allah dalam wizr di sini adalah beban berat. Nah, apa yang disebut dengan beban berat di sini? Wada'na anka wizrak. Nah, kata Imam Qurtubi ya. Kata Imam Qurtubi mengatakan bahwa wizr di sini adalah beban tanggung jawab nubuwah atau mas'uliyah an-nubuwah atau tanggung jawab nubuwah. Seperti yang tadi saya katakan kepada di awal itu ya, bahwa Rasulullah ini merasa sangat berat bebannya ya. Itu ada satu kisah yang apa namanya menggambarkan bahwa betapa berat beban kenabian ya, yang
dipikul oleh Nabi Muhammad SAW itu pada satu ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan satu riwayat Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang dikenal bacaannya itu paling mirip dengan Nabi. Jadi cara bacanya, kemudian nadanya itu mirip dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sama Rasulullah diutus untuk pergi ke Irak. Nah, sebelum beliau pergi ke Irak, Rasulullah meminta beliau untuk baca Quran. Ya Abdullah, iqra' alayya al-Quran. Gitu. Bacakan kepada kami Quran. Oke, fa'aqra' wa 'alaika unzil gitu ya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana aku membaca Quran sedangkan Allah menurunkan wahyu itu kepadamu? Kata Abdullah bin Mas'ud. Udah baca aja kata Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya. Ayat ini tuh biasanya sering disampaikan di khutbah nikah biasanya. Atau di khutbah Jumat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai terus dibaca sampai ke ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahida wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahida. Di sini Rasulullah nangis. Gitu ya, nangis. Cukup ya Abdullah, cukup ya Abdullah, cukup ya Abdullah. Jadi Rasulullah itu artinya ya bisa dilihat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kata Allah, idza ji'na min kulli ummatin syahidan, jika Allah mengutus dalam setiap satu umat itu syahidan, seorang saksi. Dan ini Rasulullah merasa terbebani karena beban risalah ini, ya, beban risalah ini harus disampaikan oleh Rasulullah kepada kullil bashar, bukan hanya kepada para sahabat yang hidup pada saat zaman Nabi Muhammad saja, tapi sampai kita, sampai generasi cucu kita, sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas risalah Nabi sampai saat itu, sehingga Rasulullah merasa berat karena usia Rasulullah tidak sampai hari kiamat nanti gitu. Nah, ini yang sampai Rasulullah membuat merasa nangis. Hasbuk ya Abdullah, hasbuk ya Abdullah, gitu ya. Cukup ya Abdullah. Nah, ini Rasulullah membuat nangis. Nah, disinilah beban yang dimaksud dengan wizr di sini, beban berat ini adalah beban nubuwah. Kata Allah, wa wada'na anka wizrak. Bukankah aku telah mengangkat bebanmu, gitu ya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, alladzi anqadha dhahrak. Dan kenapa beban itu kata Allah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, beban hidup itu kenapa diibaratkan itu memberatkan punggung kita? Anqadha dhahrak. Dhahrak ini kan di sini ya, punggung. Kalau kita pernah lihat ada weightlifter itu ya, apa? Orang kalau mengangkat beban itu kan dari bawah kan, sampai ke atas, begitu kan berat tuh, sampai punggung kan yang nahan. Begitu dilepas, apa yang dia rasakan? Lega, gitu ya. Jadi tahammul atau mas'uliyatun nubuwah yang dirasakan oleh Rasulullah itu seperti itu, memberatkan punggung beliau, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah mengangkat bebanmu, ya, yang alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak. Ayat keempat. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, kalau kita perhatikan akhwati fillah, wa rafa'na laka dzikrak ini dia disebutkan dalam kata past tense, fi'lul madhi. Ya. Ada yang pernah belajar fi'lul madhi? Fi'lul mudhari'? Lupa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan kalau past tense itu berarti udah lampau, ya kan? Kalau fi'lul mudhari' berarti untuk yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Nah, tetapi di ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu, itu Allah menggunakan kalimat past tense, atau menggunakan fi'il madhi. Wa rafa'na, dan kami telah angkat namamu, ya. Wa rafa'na. Kenapa? Ma hikmatu fi dzalika. Apa hikmah dalam penggunaan
fi'lul madhi dalam ayat ini. Nah, hikmahnya adalah menurut para ulama, tidak semua fi'lul madhi, tidak semua past tense yang digunakan di dalam Al-Qur'an itu berisi lampau, bermakna lampau. Bisa jadi bermakna litakid, untuk penekanan. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak ini juga menurut para ulama artinya ya ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika nama Allah disebut, idza dzukir ya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Jika aku disebut, maka nama engkau juga disebut. Dzukirta ma'i. Maka kita ketemukan bahwa dalam banyak syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu enggak sah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul nggak? Ya, kalimat syahadatain. Dalam azan, ya, ada syahadat juga ketika sholat, ya, ketika qomat. Jadi banyak lafaz-lafaz yang ketika di situ disebutkan nama Allah, maka di situ disebutkan juga nama Rasulullah SAW. Jadi penyandingan nama Muhammad dengan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu disandingkan. Dan penyandingan dua nama ini itu juga merupakan syarat keimanan seseorang. Tidak sah orang yang beriman hanya kepada Allah saja tanpa mengimani Nabi Muhammad, dan tidak pula sah orang yang mengimani Nabi Muhammad saja tanpa mengimani Allah. Makanya kita kenal ada golongan Qur'aniyin, ya. Sekarang tuh ada namanya golongan Qur'aniyin, orang yang hanya mempercayai Al-Qur'an saja tanpa percaya kepada hadis. Ya, ada itu Qur'aniyin. Nah, itu tidak sah iman mereka. Nah, Imam Syafi'i juga menafsirkan dalam ayat ini wa rafa'na laka dzikrak itu dengan kalimat yang sangat sempurna. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada satupun nikmat yang sampai kepada kita, ya, kata Imam Syafi'i apa? Tidak ada satupun nikmat yang sampai kepada kita, baik itu nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, ataupun nasib baik yang sampai kepada kita di dunia dan akhirat, ataupun terhindarnya kita dari bencana dosa yang tidak kita sukai, baik itu di dunia dan akhirat, kecuali Nabi Muhammadlah penyebabnya. Maksudnya apa? Tidak mungkin semua yang kita lakukan ini, semua nikmat yang diberikan kepada kita, semua nikmat sholat, nikmat iman, ya, kemudian nikmat kita terhindar dari dosa, itu tidak mungkin tanpa ada penyebab dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau pembawa risalah. Betul nggak? Makanya Imam Syafi'i kemudian memuji Rasulullah SAW dengan sebuah syair, ya. Fa'anta baballah ayyamri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Sesungguhnya engkau adalah bab, atau sesungguhnya engkau adalah pintu semua kebaikan, kata Imam Syafi'i. Jadi dimaksud dengan warfa'na laka dzikrak di sini adalah penggandengan Nabi Muhammad SAW dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nama Nabi Muhammad itu dimuliakan, gitu, ya, paham? Warfa'na laka dzikrak. Nah, ayat selanjutnya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini yang sering kali kita ungkapkan kepada diri kita bahwa kalau kita mendapatkan kesulitan, gitu ya, nah, kata ya jangan khawatir, inna ma'al usri yusra, gitu ya. Sesungguhnya ada kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini hakiki, ya akhwati fillah. Hakiki. Karena apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, al-usr dalam bahasa Arab itu kan ada kesusahan itu, kalau dalam bahasa Arab ada namanya su'ubah atau sulit, ya. Tapi sulitnya itu biasanya average-nya itu masih bisa dilalui. Tetapi kalau udah menggunakan kata usr, ya, maksudnya kata itu adalah bermakna susah yang tidak mungkin, yang seseorang itu sangat berat menanggungnya. Itu makna usr. Dan makna yusr atau makna setelahnya, yusr inna ma'al usri yusra, adalah kemudahan yang sangat mudah. Ya, bisa kita pahami. Makna usr adalah makna susah yang sangat susah, kayak misalnya gini, orang bawa mobil, ngangkat mobil, susah nggak? Bukan nyetir ya. Nyetir mobil sama bawa mobil beda kan?
itu adalah usr. Itu kalau itu apa namanya makna literalnya aja ya, makna usr. Tapi usr di dalam kata bahasa Arab itu bermakna kesusahan yang sangat-sangat susah sampai orang tidak semua orang mampu memberikan apa menanggung beban kesulitan tersebut. Nah, maka penyandingan kata innamal usri yusra ya, itu menjadi kata Allah meyakinkan bahwa setiap kesusahan yang bahkan kamu tidak bisa menanggungnya itu pasti ada kemudahan gitu. Yang mudah dengan kemudahan yang setiap orang itu bisa sangat apa namanya mendapatkannya gitu ya. Kita lihat cerita dari Buya Hamka ya di dalam tafsirnya di dalam tafsir Al-Azharnya itu Buya Hamka ini menjelaskan dua ayat ini ya dengan pengalaman beliau ketika di penjara. Kita tahu ya Buya Hamka seorang ulama Padang ya, dari Padang. Ulama apa namanya? Ulama terbaik yang mungkin salah satu ulama terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Itu kan beliau pernah dipenjara selama 2 tahun karena menentang pemerintah ya. Kan Buya Hamka termasuk ulama yang vokal dan beliau itu sempat menentang pemerintah dan kemudian beliau dipenjara. Kata beliau, setelah 5 hari penahanan, aku merasa sangat. Jadi ketika beliau mendapat keputusan untuk dipenjara, kemudian ditahan, itu beliau sangat merasakan usr, gitu. Sangat merasakan kesulitan di mana merasa tidak ada harapan hidup sampai beliau ingin jadi gila. Di dalam tafsirnya itu disebutkan, sampai aku hampir menjadi gila. Bayangin, seorang ulama itu berkata seperti itu berarti bahwa beban hidup yang diemban itu sangat berat. Inna ma'al usri. Akhirnya kata beliau apa? Tetapi pada hari kelima aku ditahan, aku mampu, katanya saya mampu membaca Al-Quran 3 kali khatam, kata Buya Hamka. Dan setelah aku membaca Al-Quran 3 kali, aku kemudian menulis tafsir. Ya, tafsir yang sekarang kita kenal itu, tafsir Al-Azhar itu ditulis sama beliau selama beliau di penjara. Ya. Selama di penjara sampai pada akhirnya tanggal 30 September itu kejadian komunis 1965 yang pecah komunis itu pecah, kemudian tahun 1966 Mei beliau dibebaskan. Itu selesailah 28 juz tafsir Al-Azhar yang sekarang kita bisa baca, di mana 2 juz sebelumnya, juz 18 sama 19 itu sudah ditulis sama beliau ketika sebelum beliau masuk ke penjara. Itu merupakan user dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatul user. Ketika beliau diberikan user, ada user gitu di balik itu. Ya. Dan Allah menghendaki 2 tahun setelahnya, setelah beliau bebas dari penjara, beliau bisa pergi haji bersama anaknya dan juga istrinya dari royalti 1 juz tafsir yang beliau tulis saat di penjara. Itu kan Masya Allah gitu ya. Jadi hakikatul usr ya, hakikatul inna ma'al usri yusra, hakikat daripada inna ma'al usri itu nyata akhwati fillah. Ya. Dan ini makanya ada yang berpendapat juga bahwa setiap kesulitan itu kan al-usri itu memakai kalau dalam bahasa Arab itu alif lam ma'rifah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya alif lam ma'rifah? Kayak the book gitu ya. The book. Book itu kan buku. Kalau the book berarti buku yang itu, which is misalnya Al-Quran. Kayak Al-Kitabu, kitab dengan Al-Kitab. Kitab itu adalah buku, tapi Al-Kitabu bermakna Al-Quran. Ya. Al-Kitabu bermakna Al-Quran. Nah, al-user dalam kalimat ini ya, inna ma'al usri yusra, al-user itu kan pakai alif lam. Berarti dia alif ma'rifah. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa dalam satu kesulitan, inna ma'al usri, nah yusronya nggak dia pakai alif lam ma'rifah. Itu berarti dalam setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nah, inna ma'al usri yusra. Makanya ada juga yang berpendapat bahwa setiap satu kesulitan itu ada 3 kemudahan atau 2 kemudahan. Yang pertama, kemudahan dalam memikul beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Yang kedua, kemudahan dalam menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, kemudahan ketika nanti di akhirat kita setelah meninggal bagi orang-orang yang beriman. Dan ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Jadi, akhwati fillah,
bagi kita siapapun yang sekarang sedang merasa ditimpa oleh Allah atau diberikan oleh Allah musibah apapun atau kesulitan apapun yang kita merasa sangat tidak kuat untuk menanggungnya, percayalah bahwa hakikatnya adalah user yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tidak mungkin Allah memilih kita menanggung beban ini ya kalau Allah tidak tahu bahwa kita mampu menanggung beban ini. Apalagi Allah alam akhwatifillah sekarang dalam kondisi Covid, mungkin ada yang terimbas secara ekonomi, ya, terimbas secara apa namanya psikolog, mungkin ada juga Allah alam yang stres. Jangan sampai seperti itu. Karena kata Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai urusanmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, di ayat 7 ini Buya Hamka juga mengatakan bahwa apabila kamu telah selesai dengan satu urusan atau dengan satu ujian, ya tadi kan Allah mengatakan ujian ya, kan al-usr, itu maka jangan lupa bahwa ketika engkau memulai aktivitas yang lain, jangan lupa ketika engkau melakukan aktivitas yang lain, bisa jadi ada kesulitan-kesulitan yang akan engkau hadapi. Nah itu. Bukan berarti lepas nih dari ujian tesis. Lepas ujian ini karena saya lagi nulis ya. Wah, ntar habis itu revisi. Habis revisi ada lagi FIFA, habis FIFA betul-betul revisi. Jadi setiap kita lowong dengan satu kegiatan, aktivitas selanjutnya bakal ada kesulitan lagi, gitu. Kita faraqta fansab, ya pasti ada kesulitan lagi, dan jangan lupa ya ketika ada fansab itu wa ila rabbika farghab. Jangan lupa berserahlah diri kepada Allah, gitu ya, istilahnya gitu. Jangan lupa dalam setiap kesulitan yang akan kau hadapi, wahai Nabi Muhammad, ya apapun itu cacian gitu ya, cacian daripada kaum kafir Quraisy dan lain sebagainya. Itu wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Wa ila rabbika farghab. Begitu juga untuk kita ya. Dalam setiap kesulitan apapun jangan lupa dan jangan berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi dijelaskan yang diceritakan oleh Buya Hamka ketika beliau berada di penjara itu ya, bahwa beliau tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, malah justru beliau mampu menyelesaikan tafsirnya, dan malah mampu menunaikan haji setelahnya, 2 tahun setelahnya, dengan royalti dari tafsir yang beliau tulis saat beliau dalam keadaan susah. Itu ketika beliau di penjara. Itu kira-kira ya, akhwatifillah, tentang makna kandungan dari surah Al-Insyirah dan Ad-Duha secara umum berupa tentang hiburan, tasliyah bagi Nabi Muhammad SAW dari Allah, di mana pada saat itu ada satu fatrah, ada satu masa terputusnya wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC. Pertanyaan-pertanyaannya bisa nggak saya jawab pribadi aja? Jazakillah khairan kasiron. Kak Maryam sangat padat banget dan Masya Allah banyak banget poin-poinnya, ini sampai 2 halaman saya tulis. Karena sangat bermanfaat ini, setiap ayatnya pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Sedikit menyimpulkan, karena kalau dibacakan semuanya pasti kebanyakan, untuk 2 surat ini, satu sama lain ini saling menyambung ya, saling berkesinambungan, dan surat ini adalah sebagai hiburan dari Allah untuk Rasulullah, karena mungkin beban risalah nubuwah daripada Rasulullah itu sangat berat, sampai mungkin ada suatu waktu Rasulullah pun sebagai manusia merasa down atau bagaimana, apalagi tadi diceritakan Ummu Jalil itu dia sangat ini ya, ngebully. Kenapa? Ummu Jamil kan? Dia sangat jahat lah intinya gitu. Ditambah lagi dengan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu menyiksa Rasulullah secara fisik, secara mental dan lain-lain. Nah, kemudian Allah memberikan hiburan dengan 2 surat ini, bahwa di antaranya ya seperti di surat Ad-Duha ayat 4. Surat Ad-Duha ayat 4, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa hari kemudian atau akhirat itu
lebih baik daripada yang permulaan atau dunia. Ya, ada juga ini yang poin yang menarik tadi di surat Al-Insyirah ayat 5 yang tentang al-usr dan yusr gitu. Mungkin sekarang saat ini kita juga mendapatkan ujian berupa COVID-19, tapi pada saat yang sama ternyata ada juga hikmah yang bisa dan kemudahan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya dengan adanya COVID-19 kita dipaksa untuk di rumah sehingga orang-orang berkreativitas gitu untuk bagaimana melakukan kajian-kajian secara online dan kita bisa ikut dimanapun itu. Sekarang tersedia banyak dengan pembicara yang hebat-hebat, Masya Allah. Baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sudah saya conclude tadi dan mungkin ini bisa dibacakan semua karena kita juga masih ada waktu. Ini ingin mengklirkan dulu tadi, fatrah itu apa ya, Kak? Fatrah itu satu masa ya, kayak satu fase waktu. Fatrah, oke. Fatrah minaz zaman. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu diturunkan wahyu berapa tahun? Wahyu turun kepada Nabi Muhammad berapa tahun? 13 dan 23. Nah, 23 tahun. Itulah fatratu nuzulul wahyi. Itu adalah masa di mana turunnya wahyu. Nah, fase waktu. Itu disebut dengan fatrah. Bahasa Arabnya. Fa, ta, ro, tamar butoh. Fatratun. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal itu bahwa pada saat turunnya wahyu itu selama 23 tahun, ada masa-masa di mana wahyu itu tidak turun selama beberapa hari atau beberapa bulan. Nah, itu disebut dengan fatrah inqita'ul wahyi, ya. Atau kalau disebut dengan Ibnu Ashur menyebutnya dengan fatrah ihtibasul wahyi. Atau fatrah bukan terputus ya, istilahnya jeda gitulah. Yep. Jeda. Nah, gitu. Itu fatrah. Mbak Yuni tadi yang nanya ya? Iya. Oke. Ada yang bertanya tadi berarti ini pertanyaan selanjutnya sudah dijawab ya, hubungan antara ad-duha dengan al-insyirah gitu. Tadi bahwa al-insyirah itu adalah kelanjutan dari ad-duha. Oke, selanjutnya Itu pertanyaan Fitri itu. Iya, pertanyaan. Selanjutnya, memperhatikan isi dari surat Al-Insyirah, intinya setelah ada beban atau kesulitan, ada kelapangan dan kemudahan. Adakah dasarnya surat tersebut dibacakan atau diamalkan pada saat menghadapi suatu hajat, misalkan ujian? Boleh nggak surat itu dibaca? Karena dia mengandung arti yang tadi. Boleh. Jadi ada ceritanya, siapa namanya ya? Cerita Buya Hamka di dalam tafsir ini. Jadi Buya Hamka itu ketika kecil punya guru namanya, saya lupa ya. Namanya Sultan siapa gitu. Nanti bisa dirujuk langsung ya ke tafsir Al-Azhar. Buya Hamka itu dalam menafsirkan surah Al-Insyirah ini, beliau cerita bahwa gurunya itu sering menyanandungkan bahasa Indonesianya, sering berdendang syair yang artinya surah Al-Insyirah ini. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi siapa namanya? Buya Hamka ketika mendapatkan kesulitan itu selalu membaca surah ini untuk meresapi maknanya, ya, bukan untuk biar susah kemudian jadi mudah, bukan, tetapi untuk meresapi maknanya, untuk meyakinkan kepada diri kita bahwa memang akan ada kemudahan di dalam setiap kesulitan. Itu boleh, tapi jangan dijadikan sebagai misalnya sandaran mutlak gitu loh ya. Pokoknya kalau udah baca Al-Insyirah pasti akan ada kemudahan gitu, enggak. Tetapi lebih untuk memberikan input positif kepada diri kita. Kalau lagi kesusahan, baca istighfar ya. Kan kata Rasulullah, baca istighfar banyak-banyak. Habis itu boleh baca surah ini untuk meyakinkan kepada diri kita bahwa insya Allah akan ada kemudahan.
Itu ya penjelasan untuk yang Mbak Ana ya, Mbak Ana. Ya. Ini tadi saya salah baca nih, kirain tadi Kak Fitri typo. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan antara surat Ad-Duha dengan sholat duha? Karena Kalau mungkin namanya hubungan sama. secara langsung nggak ada. Hubungan secara langsung nggak ada. Sholat duha itu kan sholat sunnah yang boleh dilaksanakan dari waktu duha, dari waktu mulai syuruk itu ya sampai menjelang zuhur, boleh 2 rakaat sampai 12 rakaat maksimal. Dan sholat duha ini kata Rasulullah itu bisa 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 kita tunaikan, tapi nggak harus ketika sholat duha itu harus baca surat ad-duha, nggak ada hubungan secara relasi. Jadi ad-duha ini yang tadi saya katakan di awal pertemuan ya, nama ad-duha itu tidak menggambarkan apa itu sholat ad-duha dan apa itu tata cara ad-duha dan apa itu keutamaan itu, bukan ya. Jadi tidak mempunyai koneksi yang tidak mempunyai direct relation gitu kali ya. Apa sih bahasa Inggrisnya lah, saya nggak tahu. Kalau surat Al-Insyirah artinya berarti melapangkan ya? Ya, Al-Insyirah. Nah, Al-Insyirah ini juga sebenarnya akhwatifillah yang disebut dengan alam nasyara kasadrok ini apa gitu. Maksudnya Allah melapangkan dada Rasul Nabi Muhammad dengan apa? Itu dengan iman, ya. Insyirah al-iman, dengan nurullah atau nurul iman. Dengan cahaya keimanan sesuai dengan ayat Allah yang mengatakan sebentar. Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, surah Al-An'am ayat 125, dan barang siapa yang menginginkan Allah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi makna al-insyirah di sini atau kelapangan dada ini adalah dengan kelapangan dada iman, berupa nikmat iman. Itu disebut dengan al-insyirah. Ya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya dari Habibah, dari teman kita. Beberapa bulan lalu Allah mengambil anakku. Kalau diingat-ingat, aku nggak yakin bahwa aku sudah memanfaatkan momen itu untuk banyak berdoa dan memohon ampun. Sekarang masih bisa nggak kalau aku meminta agar ujian itu bisa jadi penggugur dosaku? Sudah telat belum untuk berdoa lagi gitu? Kemudian pertanyaan kedua, ujian dari Allah adalah tes untuk keimanan kita. Bagaimana ciri bagi mukmin yang lolos tes? Tadi yang pertama itu pertama ya, yang tentang masih terlambat nggak untuk berdoa lagi? Wallahu alam ya. Saya coba jawab sesuai dengan minimnya ilmu saya. Jadi sebelumnya saya turut berduka cita. Ini Habibah adik kelas. Ya. Habibah Nabila. Semarang. Udah nikah. Udah punyaan. Maksudnya turut berduka cita, innalillahi wa inna raji'un. Saya nggak kebayang kalau misalnya saya berada di posisi Habibah ya, masih muda, terus sudah diambil anaknya. Dalam ada pepatah yang mengatakan seorang anak bisa kehilangan orang tua, tapi seorang orang tua tidak bisa kehilangan anak. Itu ujian yang sangat berat menurut saya. Mudah-mudahan Nabila sabar ya, Habibah sabar. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik, insya Allah. Nah, pertanyaannya, berdoa dan memohon ampun untuk apa? Memohon ampun untuk apa? Maksudnya memohon ampun, kan diuji gitu ya. Diuji itu sabar gitu. Maksudnya ketika kita diberikan ujian seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah as-sabru was-sabru. Sabar dan sabar. Gitu ya. Saya kira dengan diambilnya Allah memberikan ujian dengan diambilnya anak itu ujian menguji kesabaran, tapi bukan untuk menggugur dosa, saya kira. Allah alam ya. Menggugur dosa itu sakit. Kalau kita diberikan ujian sakit dan kita ridho, kata Rasulullah, dan kita ridho, maksudnya kita ridho kepada Allah bahwa kita diberikan ujian sakit yang sakitnya mohon maaf menahun, ya tidak bisa, misalnya stroke,
tidak bisa sembuh, itu kan berat. Dan ketika kita ridho Allah memberikan kita sakit seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya kita ridho, kita tidak mengeluh kepada Allah, itu bisa menjadi penggugur dosa. Tapi kalau ketika diambil anak ini, wallahu alam Habibah, saya kira momen yang ada itu memang momen untuk bersabar saja, bukan momen untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian, murni ujian. Murni kasih sayang Allah kepada hambanya untuk menguji kita. Ya, mudah-mudahan Habibah sabar. Ini kemudian pertanyaan kedua, ujian dari Allah adalah tes untuk keimanan kita, apakah ada ciri-ciri bagi mukmin yang lolos tes? Ini sebenarnya zahirian kita nggak bisa menentukan ya, mukmin ini lulus tes apa enggak, tapi yang lulus tes itu kan hanya Allah yang tahu apakah dia diampuni atau tidak. Itu udah nanti gitu, urusan nanti sama Allah apakah dia diampuni atau tidak. Tetapi kalau seorang mukmin sudah beriman kepada Allah kemudian dia diuji, ya katakan misalnya ujiannya kenikmatan, ya katakan ujiannya kenikmatan, misalnya dia diberikan harta, dia diberikan ilmu, dia diberikan kecantikan, misalnya dia diberikan anak. Nah, ciri daripada dia lolos daripada nikmat iman itu, ujian kenikmatan itu adalah dia menggunakan nikmatnya itu untuk kebaikan. Katakan dia diberikan ujian harta, ya dia menggunakan harta itu untuk fisabilillah. Ya, ketika Allah memberikan dia kecantikan, misalnya, dia tidak gunakan kecantikan itu untuk hal-hal yang maksiat, misalnya. Ya, itu jadi ciri-ciri yang zahiri yang bisa kita nampak. Itu berarti dia faham gitu. Dia berarti dia menggunakan apa yang diberikan kepada Allah kepada dia sebagai sebuah, kan apa namanya, kata Rasulullah itu ya, ajabani amrun mukmin, ketika seorang mukmin itu ketika dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, ketika diberikan kesabaran, ketika diberikan musibah maka dia bersabar. Ya, jadi kalau orang diberikan ujian ke musibah atau diberikan ujian apa istilahnya, kesusahan, maka dia bersabar. Ya kita lihat secara zahirinya saja gitu. Kita sabar nggak dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Gitu. Ya, apakah kita mengeluh? Itu saja gitu. Ciri-ciri bagi mukmin yang lolos tes itu seperti itu. Tidak bisa kita, karena itu udah istilahnya udah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala apakah kita lulus atau enggak. Tapi bisa dilihat dari kesehariannya, ya. Apakah hari setelahnya itu lebih baik daripada hari sebelumnya, itu juga bisa menjadi ciri-ciri orang yang mukmin yang istilahnya bukan lulus tes ya. Bukan lulus tes, istilahnya apa ya? Kalau lulus tes tuh kayak ujian gitu, kayak ujian. Tapi orang yang berusaha lebih baik gitulah istilahnya. Itu saya kira ya, Allah alam. Udah ya pertanyaannya ya. Waktunya Iya, udah mau zuhur. itu sudah jadi pertanyaan penutup kita juga. Oh ya, tadi belum disebutkan, sekedar informasi, Kak Maryam ini salah satu putri dari yang 10 penghafal Quran itu. Kalau teman-teman tahu, ada baca bukunya 10 penghafal Quran. Ini ada saudara bersaudara dan putri dari Ustazah Wiwi. Mudah-mudahan lain waktu kita undang ibunya ya Kak untuk hadir di sini. Kemarin Mbak Yuni juga minta tuh, saya bilang kalau bisa ya, tapi jangan dipaksa karena waktunya, kadang beliau sekarang udah mulai sibuk lagi dan masih dalam iddah. Oh iya. Ya. Karena baru ya, paham ya? Ya. Baru masih dalam masa kabung. Baru ditinggal sama bapak. Baiklah. Mungkin itu tadi materi kita hari ini. Banyak sekali poin-poin penting. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah Maryam bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekilas info, ada pesan sponsor dari panitia. Untuk kajian selanjutnya, insya Allah akan tetap dilaksanakan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin di Zoom. Jadi jangan lupa, silahkan ikut masuk ke grup chatnya
follow Instagram Kommi @kommi.id. Di situ nanti akan ada informasi mengenai kajian-kajian selanjutnya. Baiklah, mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.